Saya Farhan Aimar Wahid dengan NIM 01 20 0006 dengan jurusan Akademi Pariwisata Bumi Mulia Akbar. Ingin menjelaskan presentasi mengenai penerapan sistem CRM di Bank BRI. Dunia perbankan saat ini tidaklah sesederhana karena dunia perbankan 10 tahun yang lalu. Menjamurnya banyak bank diikuti dengan berbagai masalah dan akuisisi bank membuktikan bahwa daya saing antar bank Indonesia masih sangat kecil. Hal ini bila diusut akan menuntun kita pada faktor penting di luar kekuatan modal yang dibutuhkan untuk menghidupi bank tersebut, kepercayaan nasabah terhadap bank, pelayanan terhadap nasabah yang notabene adalah pelanggan bank merupakan satu dari sekian banyak faktor yang harus diperhatikan demi kemajuan bank. Seperti apakah nasabah, apa saja kebutuhan mereka. Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa menggiring bank untuk menemukan sebuah solusi yang berorientasi pada nasabahnya. Maka dari itu kami melakukan penelitian pada Bank Rakyat Indonesia atau bisa dibaca Persero yang didirikan sejak tahun 1895 yang tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Dan seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka BRI juga meluncurkan sistem e-tax, yaitu layanan penerimaan pajak daerah secara online melalui layanan cash management. Landasan teori customer relationship management merupakan konsep yang berbeda-beda menurut pandangan berbagai pihak. Bahkan kepanjangan CRM itu sudah bervariasi dan diperdebatkan sejak lama. Bagi sebagian orang, CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Marketing. Sementara itu bagi sekelompok lain berkeyakinan bahwa tidak semua pelanggan menghendaki hubungan dengan supplier, menghapus kata hubungan dan memilih istilah yang lebih singkat, yaitu manajemen pelanggan alias customer management. Ada pun pihak-pihak yang lebih menyukai istilah relationship marketing, maupun istilahnya yang jelas CRM adalah praktik berbisnis yang fokus atau berorientasi pada pelanggan. Next. Ada juga keuntungan bagi yang menggunakan CRM ini. Keuntungan dari penggunaan CRM adalah servis yang lebih cepat, mengurangi harga, meningkatkan loyalitas pelanggan, menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru. 2.3 manfaat dan tantangan dari CRM tersebut. Penggunaan Customer Relationship Management atau disingkat CRM memiliki beberapa manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan, yaitu meningkatnya loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan time to market, peningkatan pendapatan. Potensi manfaat bisnis dari manajemen hubungan pelanggan sangat banyak. Contohnya, CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi serta berfokus pada para pelanggan terbaik mereka, yaitu mereka yang paling menguntungkan bagi perusahaan agar dapat dipertahankan sebagai pelanggan seumur hidup untuk layanan yang lebih besar dan menguntungkan. Next. Adapun tahap-tahapan dari CRM, ada 3 tahap yang terjadi dalam CRM ini. Ini dikemukakan oleh Kalakota dan Robinson 2001 dan P1774. Sebagai berikut: 1. Menambah jumlah pelanggan baru atau acquire.
meningkatkan promosi mengenai produk atau jasa yang dimilikinya untuk mendapatkan pelanggan baru, mempromosikan keunggulan dan nilai lebih yang memiliki perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaingnya. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang telah memiliki perusahaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memberikan pelayanan yang sifatnya one stop service kepada pelanggan, memberikan hal tambah atas produk atau jasa yang diberikan. Yang ketiga, mempertahankan para pelanggan potensial atau retail. Ketiga tahap di atas saling berhubungan, sehingga penerapannya akan lebih maksimal jika dilakukan secara bersama-sama. Namun pada kenyataannya, tidak banyak perusahaan yang dapat menerapkan ketiga tahapan di atas. Untuk itu, perusahaan harus memilih dan mengumpulkan usahanya pada satu tahapan saja. Ada aplikasi-aplikasi yang ada di CRM. Ketiga jenis aplikasi CRM yang digunakan oleh Bersen, Smith, dan Failing, yaitu satu, operasional CRM. Operasional CRM adalah proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan, baik penjualan maupun pemasaran. Pada proses ini meliputi customer touch point dan front office, back office. Yang kedua, ada analytical CRM, adalah proses analisis dari data yang dihasilkan melalui proses operasional CRM meliputi data mining. Yang ketiga, kolaboratif CRM, adalah proses aplikasi kolaboratif pelayanan meliputi email, e-communities, forum diskusi, dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Menurut Kotler, Bowen, dan Marquez, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai besarnya kemungkinan pelanggan membeli kembali dan kesediaan mereka untuk menjadi partner bagi perusahaan. Partner berarti bersedia membeli produk jasa atau dalam jumlah lebih, memberikan rekomendasi positif, serta bersedia menginformasikan kepada pihak perusahaan apabila kesalahan dalam operasional pelayanan. Griffin menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting yang memungkinkan loyalitas pelanggan dapat dibangun dan berkembang. Faktor pertama adalah ikatan emosional yang dimiliki pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan harus lebih besar daripada ikatan emosional mereka terhadap produk atau jasa pesaing perusahaan tersebut. Sedangkan faktor kedua adalah adanya pembelian berulang yang dilakukan oleh pelanggan, atau dikutip dalam Shoemaker and Lewis 1998. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, memperkenalkan konsisten proses dan prosedur channel efektif. Misalnya penerapan CRM di Bank BRI. Visi Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mengembangkan tugas dan dana manajemennya, BRI menerapkan nilai perusahaan corporate value yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan berperilaku, sehingga menjadikan budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai tersebut adalah integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, dan penghargaan kepada SDM. Wire, tingkat atas pelayanan yang sesuai keinginan nasabah. Retain, tingkat pemberian reward pada nasabah. Tingkat pelayanan profesional, tingkat penanganan keluhan, tingkat menjalin hubungan yang baik. 4. Develop, tingkat persepsi pelanggan atas kesediaan teknologi, tingkat persepsi pelanggan atas informasi dari internet, tingkat kemudahan transaksi dengan teknologi dengan kemudahan aksesibilitas ATM. Loyalitas
repeat purchase, tingkat kontinuitas pembelian produk jasa Bank BRI, melakukan pembelian produk atau jasa selain produk tabungan. 3. Recommendation, memberi informasi mengenai produk Bank BRI kepada orang lain. 4. Reviews, ketidaktarikan dengan produk pesaing BRI yang merupakan bank pemerintah, berperan dalam mewujudkan visi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini terlihat pada penawaran bank yang ditawarkan Bank BRI sebagian besar ditujukan untuk melayani sektor UMKM. Di sisi lain, Bank BRI juga melakukan produk KPR atau kredit pemilikan rumah, yang merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki BRI yang akan peneliti bahas. KPR Bank BRI yang dikelola ada 2, yaitu nasabah dan developer. Strategi CRM pada nasabah yaitu melakukan open house, gunanya untuk menarik nasabah agar dapat memperkenalkan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI seperti KPR pembelian rumah baru dan KPR pembelian rumah bekas atau second. Di situ mereka menjelaskan tawaran produknya ke nasabah. Untuk mengetahui banyaknya identitas pelanggan di perusahaan dapat dilihat dari data pengajuan KPR. Ketika Bank melakukan promosi, di situ dapat terlihat dari nasabah pengajuan kredit, tahap proses, ambil keputusan dan angka kredit, dan semua data dijangkau oleh pihak bank. Pelanggan yang loyal, dia akan top up lagi pinjamannya atau seperti diperpanjang lagi. Sedangkan pelanggan yang tidak loyal itu ketika melakukan proses selama 2 tahun dan dari pengajaran nasabah untuk memberhentikan tapi sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan take over nasabah tersebut ke bank lain. Cara untuk mempertahankan pelanggan ada 3 cara. 1. KPR renovasi pencairan termin. Waktu pencairan termin renovasinya dipermudah, tidak persulit. Yang kedua, sebelum tanggal jatuh tempo, pelanggan harus selalu diingatkan. Yang ketiga, setelah akad keep kredit jangan putus hubungan atau lose contact, tetapi selalu menjalin komunikasi atau tetap keep kontak terhadap nasabah. Kesimpulan, berbagai macam strategi relationship marketing yang dilakukan oleh Bank BRI ini terbukti dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Hal ini dilihat bahwa saat ini nasabah Bank BRI telah berada dalam tahap loyal yang merekomendasikan produk Bank BRI kepada lingkungan sekitarnya. Selain itu, indikator loyalitas konsumen menurut Bank BRI juga menyebutkan bahwa konsumen Bank BRI saat ini telah loyal. Dari segala indikator dan pengurangan loyalitas yang dilakukan oleh tim marketing, dapat diketahui bahwa saat ini konsumen Bank BRI telah loyal. Hal ini dapat dilihat bahwa konsumen telah merekomendasikan produk Bank BRI pada lingkungan sekitarnya. Konsumen yang seperti ini dalam relationship marketing theater of loyalty disebut dengan advocate, yakni konsumen yang aktif merekomendasikan produk suatu perusahaan kepada orang lain. Bahkan strategi komunikasi pemasaran lebih banyak didorong oleh rekomendasi pelanggan, karena saat ini konsumen lebih percaya rekomendasi dari seorang teman daripada bahasa iklan. Berhubung ini sudah daftar pustaka, saya Maulana Wahid mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu presentasi ini untuk tugas ini. Mohon maaf ada apabila salah kata dan kiri.